Oke, halo semua guys ya. Berjumpa lagi bersama saya di channelnya Ismi Vincent guys ya. Dan sorry pada video kali guys. Gimana kabar kalian semua? Apakah kalian baik-baik saja? Ya, semoga kalian semua baik-baik saja guys ya. Oke, di pada video kali ini guys ya, saya akan mereview kembali dengan sebuah handphone. Dan pada video kali ini handphone yang mau saya review adalah sebuah handphone yang sebetulnya nih handphone yang udah sering dipakai sama banyak orang guys ya. Saya ngeliat orang-orang itu banyak banget yang pakai handphone ini gitu. Ini bukan Nokia ya, bukan Nokia dan bukan Oppo ya. Kalau Oppo kan memang terlalu apa ya, terlalu modern ya. Oppo itu kan memang banyak yang pakai Oppo. Tapi saya lagi nggak bahas itu. Saya lagi bahas ini di eranya tahun 2011-an. Dimana saya ngeliat banyak orang itu pakai handphone ini. Ya, jadi guys, pada video kali ini saya akan mereview kembali dengan sebuah handphone ya. Ini adalah BlackBerry Gemini. Ya, pasti di antara semua banyak ya yang tahu sama handphone ini. Ya, nggak salah lagi di sini adalah BlackBerry Gemini. Ini nih yang tipe yang saya pegang ini adalah BlackBerry Gemini 8520. Jadi kalau BlackBerry Gemini itu dia setahu saya ada dua versi ya. Yang pertama itu dia BlackBerry Gemini yang saya pegang ini, BlackBerry 8520. Dan ada juga yang versi 9300. Nah, 9300 dulu saya sempat punya guys ya, tapi sekarang udah entah kemana. Bangkainya belum lama saya masih ketemu, cuman ya suka mencar-mencar tuh bangkainya guys ya. Intinya handphone itu sebenarnya sih nggak jauh beda ya fiturnya sama BlackBerry yang satu ini. Dan sebenarnya saya juga agak bingung sih ya, kenapa orang banyak memilih BlackBerry ini ya. Kenapa orang banyak memilih handphone dengan tipe ini? Karena setahu saya handphone-handphone yang kayak gini tuh kayaknya banyak banget kekurangan ya guys ya. Cuman ya entahlah guys ya, mungkin karena memang lagi tren-trennya gitu mungkin ya, lagi pamer gitu kan, kayak tren sekarang kan iPhone. Jadi orang-orang tuh kayak nggak peduli gitu, mau iPhone gua ntar cepet rusak kayak ya bodo amat gitu. Yang penting gua udah punya gitu. Yang penting hawa nafsunya itu udah terkabulkan gitu guys ya. Saya juga kurang tahu sih kenapa. Oke, pada video kali ini guys ya, saya akan mereview kembali dengan sebuah handphone ya. Ini adalah BlackBerry 8520. Jadi seperti apakah review dari saya? Langsung aja kita review. Ini adalah BlackBerry 8520. Let's check this out. Oke guys, jadi di sini kita akan coba langsung review. Jadi dari bagian bodinya dulu guys ya. Oh ya, sebelum saya nge-review bodinya, di sini saya mau kasih tahu dulu nih. Kalau handphone yang saya pegang ini itu merupakan handphone keluaran dari BlackBerry tahun 2009 ya. Jadi sekitar ini umurnya ini di bawah setahun sama saya nih guys. Kalau saya kan sekarang umur 16 tahun. Berarti ini handphone itu kurang lebih udah 15 tahun ya guys ya. Udah nggak kerasa ya. Saya dulu nganggap 2009 itu baru 9 tahun yang lalu guys. Ya, baru enggak 8 tahun yang lalu guys. 8 tahun yang lalu ya. Dan sekarang ternyata udah 15 tahun yang lalu ya guys ya. Udah makin bertambah aja guys. Nah, guys sih pada video kali ini saya akan coba langsung review jadi dari bagian bodinya guys ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat ini handphone yang saya pegang ini tuh warna hitam guys ya. Jadi dia warnanya tuh sebenarnya ada banyak ya. Kayak dia ada warna merah, ada warna putih, ada warna ungu juga ya. Ungunya kayak keping-pingan gitu. Dan ada warna hitam yang seperti yang saya pegang ini. Ada warna biru juga kalau nggak salah dulu ya. Saya dulu sebenarnya sempat tertarik ya sama warna yang ungu ya, karena dulu memang saya lagi kecil-kecilnya tuh, saya lagi pas kecil itu memang tertarik gitu ya sama handphone yang warna-warni gitu. Cuman karena setelah saya pikir-pikir lagi, ini mereknya BlackBerry kan, saya juga kurang tahu itu kan cara pakai BlackBerry zaman dulu itu seperti apa. Dan harganya juga relatif lebih mahal gitu dari Nokia. Akhirnya ya udah saya beli Nokia aja guys ya, ketimbang BlackBerry. Soalnya kalau beli BlackBerry itu dulu kayak beli Android guys ya. Jadi saya daripada beli BlackBerry mending beli Android guys ya kalau dulu sih. Cuman karena saya dulu nggak bisa pakai Android ya kan, jadi ya udah belinya Nokia gitu. Oke, di sini kita coba langsung review dulu dari bagian bodinya dulu guys ya. Jadi coba kita cek bagian atasnya. Untuk di bagian atasnya sini kalian bisa temukan untuk di bagian atas sini ya, itu dia ada di sini ada earphone, dan untuk di bagian bawah sini dia ada logo BlackBerry-nya. Ini masih nyata ya. Saya pernah ada ketemu teman saya tuh punya BlackBerry sama seperti ini kurang lebih. Itu dia logonya udah hilang ya di sini ya. Oke, untuk bagian sampingnya di sini juga dia ada lampu indikator di sini yang dia itu sebenarnya nyalanya bisa warna-warni ya, kayak warna merah, warna hijau, kuning, biru ya, dan
Ya udah segitu doang sih, nggak terlalu banyak-banyak banget ya. Nggak kayak BlackBerry Davis. Kalau BlackBerry kayak Davis, Dakota ya, itu kan kalau nggak salah dia bisa sampai warna ungu segala bisa guys ya. Sampai warna cyan ya, kalau nggak salah bisa deh. Terus ada warna hijau, ada warna putih, segala macam itu bisa guys ya dia ya. Cuman kalau BlackBerry ini tuh dia kayaknya belum banyak pilihannya guys. Jadi pilihannya tuh masih terbatas guys ya. Oke, so di bawahnya sini juga dia ada layar. Dan seperti biasa ini layarnya belum touchscreen. Jadi untuk di bagian bawahnya sini juga dia ada tombol khasnya trackpad di sini. Ya ini trackpadnya udah agak jebol tuh ya. Ini kalau saya pencetnya udah nggak ngeklik ya. Dia kan biasanya kalau udah pencet tuh kan cetek gitu ya. Ini kalau ini saya punya ini udah nggak ngeklik lagi ya. Karena mungkin udah keseringan dipencet kali. Jadi di tombol tengahnya sini dia itu ada trackpad di sini dan bagian sampingnya sini juga dia ada tombol untuk back di sini. Ya di sini juga ada tombol buat power di sini. Jadi tombol buat ke menu dan di sini ada tombol buat panggilan juga ya. Ini ciri khas BlackBerry 8520 itu dia di tengah-tengah di pinggir-pinggirannya sini tuh dia kayak ada garis-garis gitu guys ya. Jadi kayak ada pembatasnya gitu buat tombol-tombolnya. Kalau yang 9300 itu dia kayak gini-gini nih yang garis-garis kayak gini-gini ini tuh nggak ada guys ya. Yang kayak gini-gini ini nggak ada deh guys. Dan untuk di bagian bawah sini juga dia ada keypadnya ya. Ini keypad khas QWERTY-nya. Ya ini zaman dulu-dulu nih ya. Lagi tahun sekitar 2010-an ya. Saya dulu belum tahu guys ya. Ini fungsinya tuh buat apa sih juga kurang tahu. Bahkan cara makainya aja saya juga kurang tahu guys ya. Ya, kayak sama aja saya kayak ngeliat tuh iPad ya. Zaman dulu kan banyak orang pakai iPad ya, kalau misalkan belum tahu tuh ya, yang Pocket PC itu. Tuh sama ya, saya juga sama sekali nggak tahu dulu ya cara makainya gimana dan akhirnya begitu pas tahu ya ya gimana ya? Kesan saya sih memang unik sih ada handphone kayak gini gitu. Tapi begitu saya ketemu juga Nokia ada ngeluarin seperti ini, jadi akhirnya ya udah saya ketimbang beli gini mendingan beli Nokia yang bekas ya udah bisa pakai nick udah bisa pakai QWERTY gitu. Udah gitu juga aplikasi BBM-nya juga dulu pernah sempat bisa ya di-download di Nokia guys ya. Walaupun ya agak lelet-lelet sih makanya guys ya. Di bagian bawahnya sini, di sini sih nggak ada apa-apa ya. Di sini untuk bagian bawahnya sini, ya di sini kan bisa. Ya kalau misalkan lihat di sini kan kayak dia ada lubang gitu ya, kayak ada cuil ya. Ini kalau misalnya kita korek, ini dalamnya tuh dia kayak plastik gitu guys ya. Jadi kayak ini sebenarnya tuh di sini tuh dia udah nggak bisa dikorek-korek lagi guys ya, yang di sini tuh. Ya di sini juga dia ada mikrofon tuh ya, ya yang kelihatan bolong-bolong itu tuh dia mikrofon ya. Ini entah kenapa ya, bolongnya kenapa entah digigit tikus mungkin apa gimana sih kurang tahu ya, kurang tahu pasti. Tapi ininya kurang lebih udah kayak gini ya. Sampingnya di sini juga dia ada tombol dan tombolnya di sini tuh dia ada tombol volume di sini. Ini volume up, volume down. Dan di sini ada tombol kamera atau tombol shortcut ya. Ini shortcutnya sih bisa kita ganti-ganti ya. Mau kamera, mau musik, mau apa, mau ini, mau itu kita bisa ganti di settings. Dan di sini sebenarnya tombolnya ada dua. Jadi di kiri kanan tombolnya ada dua. Ini kebetulan yang tombol kanannya dia udah retak guys ya. Jadi ini sebenarnya di casingnya itu dia terbuat dari karet guys ya. Sebenarnya sih nggak full karet ya. Kalau full karet kan kalau misalnya ntar dia pecah kan mesin dalamnya kan kelihatan kan bakal kelihatan jadi bakal rusak ya. Jadi BlackBerry tuh bakal ngasih plastik di dalamnya. Jadi kalau misalnya dia memang karetnya udah ngelupas, itu dia tulangannya itu akan terlihat hanya plastiknya aja guys ya. Hanya apa ya? Hanya kayak penyangganya aja gitu guys ya, penyangga di dalamnya guys ya. Jadi kayak ada plastik itu bahan yang buat nutupin gitu guys ya. Di sini kurang lebih kayak gini lah. Ini kalau misalnya udah bertahun-tahun ya, udah nggak dipakai dan karetnya udah retak ya maksud saya. Itu kurang lebih jadi kayak gini guys ya. Untuk bagian atasnya di sini juga ada tombol shortcut yang fungsinya nih buat ke musik ya. Jadi ini kayak dia kayak ngikutin iPod ya zaman dulu ya. Itu kan dulu kan masih zaman-zamannya iPod ya buat dengerin musik. Nah, itu dia tombolnya tuh di sini guys ya. Kalau iPod kan kalau nggak salah di sini ya. iPod di sini apa di mana saya kurang tahu lah. Banyak-banyak macam ya. Tapi BlackBerry tuh ya seperti biasa di sini guys ya. Ini juga bisa buat silent handphone kalau nggak salah deh nih. Ada yang bisa buat silent handphone, ada yang bisa buat ngelock handphonenya juga ya. Bisa ada shortcut juga. Di sini juga dia ada loudspeaker ya, yang lubang ini tuh dia loudspeaker. Dan untuk bagian sampingnya di sini dia ada lubang untuk headset ataupun earphone ya atau ear jack ya.
ya eject lah ya kurang lebih. Di sini juga dia ada lubang charger yang pakai tipe apa namanya, tipe chargerannya ini pakai OTG yang zaman-zaman dulu punya ya, yang biasa. Dan untuk bagian sampingnya di sini juga ada tombol. Nah, ini tombol yang masih utuhnya, guys. Nah, ini tombolnya masih ngeklik ya. Jadi tombolnya itu seperti ini aslinya. Nah, ini aslinya, ini yang udah uh, yang udah retaknya guys itu ya. Udah bolong ya, tuh. Oke, untuk bagian samping di bagian belakangnya sini dia juga ada kamera. Jadi kameranya ini sekitar 2 megapiksel ya. Ini untuk resolusi rekamannya dia masih VGA ya resolusinya. Jadi pixelnya tuh belum terlalu banyak dan juga kameranya nih saya rasa masih putus-putus ya. Di sini juga dia ada tulisannya curve dan di sini ada logo BlackBerry yang logonya itu dia ada yang udah hilang satu partnya guys itu ya. Jadi logonya agak terlihat aneh sih kalau di mata saya nih. Oke lah guys ya, jadi di sini kita cobakan cek dulu, kita buka dulu tutupannya. Nah ini kalau misalnya kalian tanya ya, ini tulangannya memang kayak gini nggak bang? Nah ini memang kayak gini guys ya. Saya dulu pernah ada ya BlackBerry saya dulu yang 9300 itu dia tulangannya kan udah pecah kan. Begitu saya lihat dalamnya tuh dia memang jebol kayak gini ya. Ini kayak fungsinya tuh buat ngorek tutupannya gini loh. Oke, di sini yang kita temukan di sini tuh dia ada baterai. Ini dalamnya sini kayak ada tempat SIM card. SIM cardnya dia pakai tipenya mini SIM ya. Dan di sini juga dia ada tempat untuk SD card. Ini saya masukin 2 GB dari SanDisk. Ya ini karena tutupannya saya rasa kayak nggak enak ya sih. Ini kalau saya pakai tutupan kayak gini tuh kayak berminyak gitu kan. Jadi kayak ada sidik-sidik jari ya. Jadi akhirnya saya ganti dengan tutupan bekas BlackBerry saya. Ini BlackBerry yang 9300 guys ya. Saya sebetulnya ada dua ya untuk ditutupannya. Dia kayak ada yang warna putih dan ada warna hitam juga. Yang warna putihnya entah mana guys ya. Tapi kurang lebih kayak gini lah tutupannya. Tuh, ini masih lengkap ya. Oh ya. Oke, dan so di sini kita akan coba langsung hidupin aja si BlackBerry-nya guys. Oke, jadi untuk di bagian BlackBerry-nya sendiri, jadi kalian bisa lihat ya. Jadi untuk di bagian tampilan awalnya kurang lebih itu seperti ini guys ya. Ya di sini dia ada logo baterai di sini. Di sini juga dia masih ada logo sinyal, ya sinyalnya SOS. Ini belum kedetek aja sinyalnya. Biasanya kedetek ya. Soalnya saya biasanya buat SMS kadang-kadang masih dari handphone ini. Ini ada logo profile. Jadi profilnya itu kita bisa kita pilih di sini ya. Jadi kayak ada silent, ada vibrate only, ya di sini juga ada normal, loud, medium, ada dan lain-lain guys ya. Di sini juga ada jam. Ini jamnya menunjukkan jam ini salah ya jamnya guys ya. Sekarang udah jam setengah 6 pagi ya. Ya jam setengah 6 pagi ya. Dan ini Juni 26, Juni 27 harusnya guys ya. Ini kayaknya coba kita harus ini kali ya. Harus dipancing dulu guys ya ini ya sinyalnya. Biasanya nyala kok ini. Tuh. Harus kita reset dulu kita restart dulu guys ya. Oke, ini kita hidupin lagi. Ya, SOS guys ya. Tapi sebenarnya sih ada guys ya. Ini kalau misalnya saya bawa keluar nih harusnya ada ini karena saya mungkin di indoor ya. Jadi nggak terlalu dapat sinyalnya. Jadi kalau misalnya dia dapat sinyal itu dia biasanya lampu hijau di sini tuh akan nyala guys ya. Jadi kayak ada lampu blink gitu warna hijau. Itu sebenarnya bisa dimatiin dari settingan guys ya. Dan oke di sini kita coba langsung ke menunya aja dulu. Nah, ini untuk yang menu yang saya pakai ini dia masih pakai OS 5 ya. Jadi belum OS 6. Kalau OS 6 itu dia tampilannya beda ya. OS 6 itu dia yang pakai itu 9300. Nah, ini yang saya bilang tuh ya. Ya kan? Ini lampu itu ya tadi barusan nyala kan. Tuh. Langsung detek ya. 5 lewat 19 ya tuh ya.
auto update ya. Untuk di jamnya dia udah bisa auto update, dan ini SOS lagi guys ya. Soalnya ya begitulah keadaan di rumah saya guys. Kurang sinyal ya. Oke, jadi untuk di OS-nya sendiri nih ya, saya pakai tadi kan OS 5 ya. Kalau yang OS 6 itu dia dipakai di BlackBerry 9300 ya. Saya karena memang sukanya sama OS 5, jadi saya pakainya yang ini terus ya, yang 9300 ya. Saya biarin ini aja kayak gitu sampai rusak gitu. Untuk di resolusi kamera sih kalau saya bandingin sama 9300 sebenarnya nggak ada bedanya guys ya. BlackBerry tuh kayaknya cuma ngeluarin handphone yang kayak gini tuh kayak apa ya? Sepertinya sih kayak cuman beda di desain aja sih, kalau di spesifikasi kayaknya nggak ada yang beda mungkin ya. Mungkin ya ada sih kayak mungkin memorinya ya, mungkin beda dikit tapi nggak terlalu beda-beda banget. Tapi kalau misalnya beda di buat main game segala macam kameranya tuh nggak guys ya, sama aja guys ya kalau di kameranya. Oke, jadi untuk di menunya kurang lebih seperti ini, dan di sini saya coba hidupkan dulu, sorry, kita coba hidupin. Aduh, licin banget ini. Oke, ini kita coba hidupin WiFi-nya dulu guys ya. Kita coba hidupin WiFi-nya atau WLAN ya. Kalau zaman dulu nyebutnya WLAN. Ya, di sini kita coba tes ke browser dulu guys ya. Ini untuk menjawab rasa penasaran dari kalian semua. Kita buka google.com. Google. Oke, di sini kita search dan dia loading data, dan di sini hasilnya seperti ini guys. Jadi dia untuk buka Google sih ini masih bisa ya, tapi untuk buka Facebook itu dia udah nggak bisa guys. Ya, saya pernah sekali-sekali itu login di Facebook di BlackBerry ini. Dia sebenarnya sih kalau buat login itu masih bisa ya. Cuman begitu dia udah ke login, dia itu tetap suruh kita ganti handphone yang terbaru guys ya, karena versi browser dari handphone itu dia udah beda guys ya. Jadi buat kalian semua yang masih penasaran apakah bisa buka YouTube, bisa buka Facebook, bisa buka sosmed lainnya kayak Instagram Lite, kayak itu sama sekali nggak bisa guys ya. Mau kita pakai Lite pun juga dia udah nggak bisa guys ya, karena memang ini sistemnya itu udah ketinggalan jauh guys ya, lebih jauh dari Android saya. Oppo F1s ya. Kalau Oppo F1s itu dia masih bisa ya pakai Lite ya. Kalau yang zaman sekarang punya kan dia udah nggak bisa kan. Itu dia bisanya pakai Lite. Nah, ini untuk buka Google dia sebenarnya masih bisa ya. Dan ini kalau misalnya kayak saya cari nih misalnya nih, saya cari misalnya kita ketik lah ya. Ini coba kita cari. Nah, ini sebenarnya dia masih bisa guys ya tuh ya. Tuh buat baca-baca sekilas-sekilas dia sebenarnya masih bisa ya. Cuman kalau buat dibuka artikelnya ya, saya rasa sih udah nggak bisa ya. Tuh kan, unable to connect using the current security settings. Please contact your service provider. Ini walaupun kita kontak juga service providernya ya, udah pasti kita suruh ganti handphone guys ya, karena ini memang udah sistemnya memang udah nggak ngedukung gitu guys ya. Tapi kalau buat lihat-lihat gambar kayak gini-gini ya sebenarnya sih masih bisa sih. Bahkan kalau nggak salah kita masih bisa ngedownload gambarnya guys ya. Kalau nggak salah sih masih bisa sih. Coba kita tes ya. Kayak ini misalnya. Oh, udah nggak bisa guys. Ya udah nggak bisa ya. Masih bisa nih. Save image. Oh, masih bisa ya. Coba kita set to wallpaper. Oh, masih bisa tuh ya. Oke, coba kita back. Iya guys.
Masih bisa ya, tapi kualitasnya sih agak buram-buram gimana gitu ya. Tuh. Ya intinya sih masih bisa lah guys ya. Jadi ini masih bisa dibuat browsing ya, buat lihat-lihat gambar, download gambar. Sebenarnya sih masih bisa. Cuman kalau buat kayak nonton YouTube itu dia sama sekali udah nggak bisa guys ya. Percaya sama saya udah nggak bisa guys. Oke, jadi gitulah untuk di tes pada kali ini. Jadi di sini tuh ya udah muncul sinyalnya. Di sini provider saya ini Happyset untuk WiFi ya atau WLAN. Sekarang yang mau saya tes di sini adalah ringtone-nya karena banyak banget yang kangen sama ringtone-nya mungkin ya. Coba saya tes ringtone-nya. Ya, ini ringtone-nya kurang lebih seperti ini ya. Ini formatnya masih MIDI nih ya, ringtone-nya nih. Untuk di suaranya sih sebenarnya nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu kencang-kencang banget sih. Ya lumayan kencang sih, tapi nggak terlalu kencang-kencang banget guys ya. Nggak sampai gimana ya, nggak sampai ngebas gimana-gimana gitu enggak guys ya. Cuman lumayan lah gitu. Coba kita mainin ini ya. Coba kita mainin musik ya. Nah ya. Ya, itulah suaranya guys ya. Itu saya nggak berani mainin terlalu lama ya. Takutnya ntar kena copyright ya. Sama kayak video saya sebelum-sebelum itu pernah ada yang kena copyright. Ya, mungkin ada yang penasaran ya lagunya itu apa. Lagunya itu lagu Mr. Bean guys ya. Lagu Crash tadi tuh. Lagunya Matt Williams Matt Wills ya. Kalau nggak salah deh. Matt Wills. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu sih guys ya untuk di kualitas speakernya guys ya. So di sini kita akan coba tes ke kameranya dulu guys. Coba kita tes ke kameranya. Di sini coba saya tes foto. Ya, kurang lebih kayak gini. Untuk di kamera sih sebenarnya sini masih ya looks good lah guys ya. Masih lumayan lah guys ya. Dan untuk hasilnya kurang lebih seperti inilah hasil dari kameranya. Oke guys, jadi gimana hasil kamera dari BlackBerry ini? Apakah kalian tertarik sama hasil kameranya? Coba komen aja dulu guys ya. Oke, jadi di sini untuk di kameranya kurang lebih seperti itulah hasilnya guys ya. Jadi untuk di resolusinya itu dia masih VGA ya untuk di videonya. Dan di sini kita coba ke application. Ini download ada Pixstory. Oh nggak usah deh. Discard. Kalau lagi. Oke lah ya. Ini aplikasi lama ini kan ya. Handphonenya juga udah ini sih. Nah ini jadi nge-lag kayak gini guys ya. Ini biasa nih kalau buka-buka BlackBerry ya. Dulu saya terakhir kali buka BlackBerry 2018-an pakai handphone ini tuh masih sama kayak gini guys ya. Atau jadi nge-lag kayak gitu guys ya. Cuman begitu keluar saya refresh lagi handphonenya udah nggak kayak gini gitu. Refresh lagi. Oke, jadi di sini kita akan coba langsung ke gamesnya dulu. Jadi untuk di gamenya sini dia ada Brick Breaker, di sini ada World Mall, di sini ada Texas Hold'em King 2. Saya juga nggak pernah main sini. Di sini ada Sudoku dan ada Klondike. Ya, dari kelima game ini yang saya mainin dulu cuman ini, Brick Breaker ya. Ini username-nya ya. Oke, kita coba new game. Ya sebenarnya ini permainannya sih simpel guys ya tuh ya, kayak game snack ya. Makanya kan kayak game snack lah, kita nganggapnya tuh kayak game snack.
Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Ini cuman ngandelin trackpadnya doang. Oke, coba kita tamatin sekali guys ya. Aduh. Try again. Oke, level 2/34. Jadi ini levelnya ini mentok-mentoknya tuh sampai 34 ya. Dan kalau misalnya sampai 34 sih saya kurang tahu ya. Bakal kayak gimana gitu. Ya mungkin nanti kalau misalnya memang ada kapan-kapan saya memang udah nyampe ya level 34, bisa lah ya saya foto ya, saya masukin ke post di YouTube guys ya. Kurang lebih sih kayak gitu ya untuk di application-nya, dan di sini untuk di gamenya ya. Di sini untuk aplikasinya ada Facebook dan masih banyak lagi sih. Ini kurang lebih kayak gini lah isinya. Oke guys ya, jadi ya untuk di review-review kali ini mungkin sampai segini ya guys ya untuk review dari saya. Jadi kalau misalnya ditanya apakah masih cocok atau enggak BlackBerry ini di tahun 2024, kalau menurut pribadi saya sih mungkin lebih cocokan sih BlackBerry Onyx ya. Soalnya kalau BlackBerry kayak gini-gini tuh kayak cepat rusaknya sih di tulangannya sih. Soalnya cepat keropos gitu. Kalau BlackBerry 9780 ya, Onyx 2 itu dia lumayan ya. Itu walaupun kameranya 5 megapiksel, saya ngerasa kalau kameranya itu dia udah lumayan jernih guys sih. Walaupun cuma 5 megapiksel guys ya. Kalau ini dia 2 megapiksel aja udah burik-burik kayak gini ya. Resolusinya udah kayak resolusi pembunuhan ya. Oke, kurang lebih sih kayak gitu ya guys ya. Sampai segini aja untuk review handphone sekecil pada kali ini ya. Nggak kerasa ya. Saya dulu pegang handphone ini tuh gede banget ya. Pas sekarang pegang tuh kecil banget gitu. Bahkan sama Android saya nih, Redmi 12 tuh gedenya cuma segini doang ya. Cuma setengahnya doang gitu. Oke, jadi sampai segini aja guys ya untuk video dari saya. Kalau misalkan suka dengan video ini bisa di like video ini. Kalau misalnya memang nanti ada yang kurang review dari saya, bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau misalnya nggak suka ya kalian bisa silakan aja dislike di videonya guys. Oke, so pada video kali ini sampai segini aja untuk di pada kesempatan kali ini guys ya. Sampai segini untuk videonya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya besok. Dadah.